Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apa. Saya Iin Handayani, seorang profesor di Amerika Serikat. Kali ini saya akan berbagi tentang strategi sukses mengajar online dengan flexible teaching. Metode teaching seperti ini cocok sekali pada masa pandemi COVID-19 karena secara umum yang kita lakukan akan berbasis online teaching, dan tip-tip yang saya akan bagikan ini akan membuat pekerjaan Bapak Ibu dalam mengajar akan lebih efisien, efektif, dan juga mahasiswa yang mengikuti mata kuliah kita akan merasa lebih baik dalam proses belajarnya. Mari kita simak bersama. Yang pertama adalah kumpulkan informasi-informasi dari internet, khususnya yang relevan dengan mata kuliah Bapak dan Ibu, kemudian transfer semuanya ke online, tentunya secara terorganize, tergantung topiknya ya. Jadi buatlah folder-folder yang kira-kira berkaitan dengan mata kuliah sekaligus sub-sub topiknya. Kemudian yang kedua adalah tahu lebih dalam lagi tentang software yang digunakan dan juga platform yang digunakan. Ikuti training-training jika diperlukan. Banyak sekali training-training free ya, baik melalui webinar atau YouTube, atau mungkin juga dari PDF format di Google. Jadi misalnya menggunakan berbagai program yang ada di Google, kemudian menggunakan Zoom tentunya, kemudian juga program-program lain yang bisa membuat hidup Bapak dan Ibu lebih efisien lagi dalam kaitannya dengan online teaching. Yang ketiga adalah carilah tempat di dalam rumah, atau mungkin kalau harus pergi ke kantor, di kantor atau di tempat ruangan yang memang Bapak Ibu bisa fokus dengan baik untuk mengajar. Jadi tidak ada distraction yang sebentar-sebentar ada telepon, atau sebentar-sebentar mungkin ada yang ketuk pintu. Jadi dedikasikan salah satu ruangan memang untuk mengajar online sehingga bisa fokus ya. Kemudian yang keempat adalah buatlah ekspektasi apa yang ingin dicapai oleh para pengajar yang jelas dan detail per hari dan per minggu supaya tidak stres ya. Misalnya untuk mata kuliah tertentu silabusnya apa, kemudian materi-materi yang relevan dengan silabus tersebut atau dengan mata kuliah tersebut itu apa. Nah, itu diorganize dengan baik file-filenya ya. Jadi di laptop itu bisa diakses setiap saat, dan gunakan nama-nama filenya itu yang kira-kira jelas, detail sehingga Bapak dan Ibu tidak lupa. Yang kelima, pada saat memberi kuliah ya, itu pada awal semester atau setiap minggunya, buatlah ucapan selamat datang untuk saat pertama ya tentunya ya. Seperti kalau kita ngajar dengan face to face itu kan kita mengucapkan selamat datang di hari pertama kita bertemu ya. Sapalah dengan hangat. Nah, kali ini Bapak Ibu sekalian dipersilahkan membuat video welcome ya. Pendek saja, tidak lama-lama. Intinya adalah memberikan ucapan selamat datang secara hangat dan bertanya apa kabar, kemudian menceritakan sedikit tentang kehidupan Bapak Ibu sehari-harinya, dan berilah kata-kata motivasi sehingga mahasiswa akan merasa dekat dengan kita atau engage dengan kita. Kemudian yang keenam adalah selalu memberikan contoh-contoh pada materi yang kita berikan ya. Misalnya contoh-contohnya itu bisa dengan video, dengan artikel, dengan gambar, dengan foto, dengan grafik, apa saja yang kira-kira bisa memperjelas materi yang akan diberikan kepada mahasiswa kita atau siswa-siswi kita. Kalau perlu Bapak dan Ibu bisa men-shooting video di luar rumah, di sekitar rumah, sehingga bisa menunjukkan hal-hal yang memang realitas dalam kehidupan. Kemudian yang ketujuh, nah ini yang penting banget ya, berikan feedback ke mahasiswa itu dalam waktu 24 jam ya. Jadi jangan lebih dari 24 jam. Karena generasi mahasiswa sekarang ini dan juga pada masa pandemik ini mereka akan sangat
terganggu ya, akan sangat tidak nyaman kalau dosennya atau gurunya itu tidak merespon dalam 24 jam. Jadi walaupun jawabannya pendek, tetapi berikan respon itu dalam 24 jam. Kecuali hari weekend ya, itu agak berbeda. Yang kedelapan, selalu mendampingi mahasiswa. Jadi serasa guru atau dosen itu mendampingi mahasiswa pada saat ada kesulitan. Makanya responnya itu harus cepat kalau ada mahasiswa atau siswa kita yang mengirim email atau bertanya dengan misalnya di grup WA atau di misalnya di grup Facebook kalau misal digunakan oleh para pengajar. Yang kesembilan, buatlah jam kantor atau office hour dalam seminggunya itu. Jadi walaupun tidak betul-betul di office hour artinya mereka ketemu bapak dan ibu di ruangan, tapi ini bertemu secara online. Jadi bisa lewat Zoom, bisa misalnya chatting dengan WA, jadi bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian dengan Facebook misalnya grup. Nah itu bapak ibu harus meluangkan waktu seperti office hour, misalnya hari Senin jam 8 sampai jam 9 itu diperbolehkan mahasiswa bertanya apa saja berkaitan dengan mata kuliah yang bersangkutan. Jadi untuk setiap harinya itu ada office hour untuk bapak ibu sekalian. Jadi mahasiswa itu punya harapan bisa bertanya pada saat itu. Jadi paling tidak bapak dan ibu itu memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk mahasiswa pada jam-jam tertentu untuk bisa berkomunikasi. Jadi tidak ada alasan, wah bapak ibunya susah ditemuin karena kita online, jadi kita semuanya tergantung dari sistem online saja. Nah itu tidak begitu ya. Kemudian yang ke-10 adalah bapak dan ibu ketika mengajar online itu misalnya live ya. Live itu bapak dan ibu harus siap-siap kalau koneksinya itu terputus. Misalnya ketika saya mengajar Zoom itu ya, misalnya yang separuh dari mahasiswa saya ikutan di kelas saya yang karena di tempat saya ini tidak full online ya. Nah itu misalnya face to face ya. Kemudian yang sebagian 50% dari mahasiswa kita ikut Zoom. Nah kita misalnya mau ada diskusi begitu ya. Nah ada diskusi, tapi ketika kita minta yang peserta dari Zoom, mereka kadang-kadang koneksinya tidak bagus, jadi mereka tidak bisa ikut berpartisipasi atau tiba-tiba saja koneksinya putus sehingga mereka tidak bisa mendengarkan kuliah yang kita berikan. Jadi harus selalu siap bahwa hubungan itu bisa terputus setiap saat. Kita tidak tahu signalnya di daerah sana bagaimana begitu ya. Jadi itu harus siap-siap. Makanya selalu harus ada follow up. Pertanyaan bagaimana kuliah kemarin, minggu kemarin, apakah semuanya sudah tahu semua materinya atau ada yang harus ibu berikan lagi atau kita berikan keterangan dengan misalnya PDF format. Nah, tapi hati-hati ya, PDF format juga kadang-kadang itu memerlukan internet yang kuat. Jadi lebih baik kalau mau mengirim yang agak panjang itu ya lewat WA saja atau diketik biasa dimasukkan ke badannya email. Jadi bukan sebagai attachment ya. Jadi itu. Kemudian yang ke-10 juga untuk Bapak Ibu pengajar jangan segan-segan untuk mencari pertolongan ya. Jadi meminta masukan-masukan dari kolega-kolega yang lain, mungkin juga bertanya kepada teman-teman dari Universitas Terbuka yang sudah berpengalaman sebelumnya, atau juga di YouTube ini Bapak dan Ibu sekalian boleh mengirim pesan pada saya, kemudian nanti akan saya follow up. Kemudian kalau kontennya saya belum ada, saya bisa buatkan kontennya karena sekarang ini untuk memberikan kuliah atau mengajar secara online itu mau nggak mau kita harus tahu dan memang harus mengerjakannya begitu. Nah, yang terakhir ya, yang ke-12 adalah selalu stay positif dan stay hopeful ya. Jadi kalau kita berpikir positif, kita juga akan selalu senang memberikan yang terbaik untuk mahasiswa kita dan selalu hopeful sehingga aura kita akan terlihat ketika kita mengajar mahasiswa itu auranya terlihat hopeful, positif dan bahagia berbagi
ilmu kepada mahasiswa-mahasiswa kita sebagai penerus generasi bangsa. Untuk kali ini cukup sekian dulu tip-tipnya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video mendatang.